Meskipun ada sanksi dan kontrol ekspor, Rusia telah memperluas produksi senjata secara signifikan melampaui Amerika Serikat dan Eropa. Perang Ukraina juga telah meningkatkan industri pertahanan Rusia. Rusia memproduksi lebih dari 2 juta peluru dan 200 tank setiap tahunnya sehingga menghancurkan prediksi intelijen Barat. Pada awal konflik, Washington bertaruh untuk meningkatkan pasokan militer ke Kiev dan berharap untuk mengekang kapasitas industri Rusia melalui serangkaian sanksi. Namun, produksi senjata Rusia ternyata tidak terhambat. Berikut adalah 5 senjata baru yang dibuat Rusia. 1. Rudal hypersonic yang lebih presisi. Saat ini industri militer Rusia telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan militer Rusia. Yang paling menonjol, konflik Ukraina telah mengajarkan Rusia bahwa perlu mengembangkan dan meningkatkan senjata presisi tinggi. Salah satunya adalah rudal jelajah kaliber, berbagai rudal yang diluncurkan dari udara dengan presisi tinggi. 2. Drone baru yang lebih canggih. Produsen senjata Rusia telah belajar banyak dari konflik yang sedang berlangsung. Atas dasar ini, sistem drone baru akan diproduksi. Sekarang, jika masalah ini terpecahkan, maka konflik akan berpindah ke tingkat yang sama sekali berbeda. Taktik operasi tempur akan berubah, dan seterusnya. Artinya saat ini pembuat senjata Rusia sedang menangani masalah ini bagaimana membuat sistem. 3. Sistem perang elektronik. Rusia meningkatkan sistem peperangan elektronik atau EW miliknya. Sebelumnya, mantan perwira Pentagon mengakui bahwa EW Rusia tidak ada duanya. Sementara pakar militer Rusia mengisyaratkan bahwa sistem EW Rusia yang baru dapat memengaruhi kerja satelit dan bahkan membungkam Starlink SpaceX. 4. Model senjata baru yang meniru Barat. Senjata model terbaru, sistem peluncuran roket ganda, tank, dan senjata self-propelled telah direbut. Semua ini juga sedang dipelajari, seraya menambahkan bahwa solusi teknik terbaik akan digunakan di kompleks industri militer dalam negeri. 5. Menerapkan prinsip fisika baru. Sektor pertahanan Rusia sedang mengerjakan senjata canggih berdasarkan prinsip fisika baru. Para pengamat mengatakan bahwa jenis senjata modern ini dapat mencakup senjata energi terarah, senjata elektromagnetik, senjata geofisika, dan senjata radiologi, dan masih banyak lagi. Berbicara kepada Sputnik, pengamat militer veteran Rusia Viktor Murachkovsky berasumsi bahwa kemungkinan besar yang dimaksud Presiden Putin adalah laser dan senjata berbasis fisika energi tinggi lainnya. Presiden Rusia selalu menjalankan apa yang dikatakannya. Beberapa tahun yang lalu, ia merujuk pada keberhasilan Rusia dalam mengembangkan senjata hypersonic. Saat ini, rudal hypersonic Rusia digunakan secara efisien di zona konflik Ukraina. Selain 5 persenjataan baru itu, Rusia juga telah memiliki sejumlah senjata canggih lainnya yang dapat memicu kiamat. Rusia memiliki jumlah hulu ledak nuklir yang cukup banyak, meskipun sampai saat ini dirahasiakan jumlahnya. Kendati demikian, dalam sebuah buletin ilmuwan atom diperkirakan mencapai 4.447 hulu ledak nuklir, di mana 1.588 diantaranya dikerahkan pada rudal balistik dan di pangkalan pengebom barat. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan serangan nuklir akan menjadi malapetaka bagi dunia. 2. Rudal jelajah kaliber. Rusia telah mengembangkan jelajah jarak jauh yang disebut sebagai kaliber. Alat ini dikabarkan merupakan saingan Tomahawk buatan Amerika Serikat. Rudal ini diketahui mampu menjangkau hingga 1.500 mil. Panjangnya sekitar 30 kaki, beratnya mencapai 2,3 ton dan mengemas hulu ledak termonuklir seberat 1.100 lps. Kaliber adalah senjata pilihan Rusia dalam hal meluncurkan serangan presisi pada jarak jauh terhadap target musuh. Kaliber dikembangkan sejak 1990-an. Kaliber dikembangkan sejak 1990-an dan pertama kalinya digunakan untuk pertempuran pada 2015. Kaliber dapat diluncurkan melalui kapal selam, atau pasukan darat dengan versi peluncur jet yang diperkirakan sedang diproduksi. 3. Tank Malka. Seorang pejabat intelijen mengatakan kepada The Independent bahwa Rusia menggunakan howitzer self-propelled 27M Malka 203 mm, sistem artileri konvensional paling kuat di dunia. Tank Malka juga dikenal sebagai 2S7 Pion, sistem artileri membawa 4 proyektil untuk digunakan segera dan mampu menembakkan amunisi nuklir. Army Recognition juga melaporkan, dengan satu tembakan dari senjata 203 mm ini, maka sepenuhnya dapat menghancurkan sebuah bangunan yang digunakan sebagai benteng. 4. Bom termobarik.
Bom termobarik ini dianggap sebagai super weapon paling gahar yang dimiliki Rusia. Lewat senjata ini dapat membuat orang yang ada di dekatnya langsung lenyap, bahkan disebut dapat menghancurkan hingga organ dalam manusia. Putin dapat menggunakan senjata termobarik berkekuatan tinggi yang dijuluki bapak segala bom jika belum juga berhasil menguasai Kiev. Hal inilah diperingatkan langsung oleh seorang pejabat. Senjata termobarik adalah bahan peledak bertenaga tinggi dan menggunakan atmosfer itu sendiri sebagai bagian dari ledakan. Alat ini adalah salah satu senjata non-nuklir paling kuat yang pernah dikembangkan. 5. Tank TOS-1 Buratino. TOS-1 Buratino adalah sistem peluncur roket ganda yang menembakkan bom termobarik yang ketika meledak menghabiskan semua oksigen di zona ledakan, membunuh semua orang di area tersebut. Senjata ini didasarkan pada tank tempur T-72 era Soviet dengan menara utama dilepas dan diganti dengan sistem peluncur roket yang menampung 30 roket 8,5 inci. Tank TOS-1 Buratino ini dikembangkan pada pertengahan 1980-an dan roket terarah memiliki jangkauan 2 mil. Alat ini sangat efektif melawan kendaraan lapis baja ringan yang menyebabkan kehancuran dalam era berdiameter 1000 kaki. 6. SAR bomba. SAR bomba adalah bom nuklir terbesar yang pernah dibuat dan dikembangkan pada puncak Perang Dingin untuk bersaing dengan perangkat termonuklir yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Senjata ini belum terkonfirmasi apakah digunakan atau tidak oleh Rusia. Namun pada pembacaan pidato kenegaraan 2018, Putin mengklaim bahwa Rusia telah memiliki beberapa senjata nuklir kelas baru.